Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Selamat datang para pemirsa semuanya. Kami dari tim KKN UIN Wali Songo Semarang kelompok 19. Pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan sebuah podcast yang bertemakan tentang pendidikan dan dakwah keagamaan. Untuk mendukung program kami, teman-teman bisa subscribe channel kami di KKN UIN WS19 atau di Instagram kami yaitu di @kkn_UIN WS19. Nah, langsung saja. Saat ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang sangat fenomenal sekali di kalangan santri di Kudus. Beliau adalah Ustadz Muhammad Isbah Khalili. Beliau merupakan pengasuh pondok pesantren Putri yang ada di Kudus. Ya, langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Nah Ustadz, untuk kali ini podcast ini kan untuk menyambut Hari Santri Nasional. Iya, tanggal 22 Oktober besok ya. itu ya. Oleh karena itu kami di sini akan membahas sebuah tema, yaitu peran santri untuk meneguhkan akidah Islami di masa pandemi ini, Ustadz. Oke. Sebelum itu mungkin di luar sana masih belum mengetahui siapa sih santri itu. Yang dimaksud santri itu siapa, Ustadz? Apakah hanya mereka yang ngaji di pondok atau bagaimana, Ustadz? Oke. Sebelum kita membahas santri, kita harus tahu dulu sejarahnya ya. Iya. Pondok pesantren, kalau kita baca literatur yang ada ya, pondok pesantren itu kan awalnya itu kan di Ampel Dinta itu, asuhan dari Sunan Ampel. Kalau sebelum Islam itu padepokan ya, zaman Hindu Buddha itu ada padepokan. Tapi kalau pondok pesantren itu awalnya pesantren pertama di Jawa adalah zamannya Sunan Ampel. Nah, kalau kita membaca, melihat rukun-rukun pesantren, arkanul pesantren itu ada 5. Yang pertama itu yang namanya pesantren itu ada kiainya, ya. Ada pengasuhnya, ada kiainya. Yang kedua harus ada santrinya. Nah, dari sini muncul kata santri. Yang ketiga harus ada asrama, tempat menginap santri itu sendiri. Yang keempat ada musola atau masjid atau aula untuk mengaji. Dan yang paling penting yang kelima adalah ada kitab yang dibaca oleh sang kiai, ya, yang dipelajari oleh santri. Dari literatur ini kita bisa memahami bahwa yang namanya santri itu secara khusus adalah orang yang mulazamah atau orang yang hidup sehari-hari membersamai seorang kiai, ngaji bersama kiai. Ini adalah arti secara khusus. Jadi yang namanya santri itu ya harus mengaji kepada seorang kiai, membaca kitab, memaknai kitab, memahami kitab-kitab yang dibacakan oleh kiainya. Itu arti secara khusus. Ada juga santri secara umum. Santri secara umum itu seperti apa? Ya, orang yang berperilaku baik itu namanya santri. Orang yang manut kepada kiai walaupun tidak pernah mondok di pondok pesantren, itu juga bisa kita sebut sebagai santri. Kalau kita membaca bukunya Van Bruynesen ya, itu kan dia membagi. Van Bruynesen ini kan tokoh dari Kristen yang dimunculkan ke Indonesia, ke Nusantara untuk mempelajari ya kelompok-kelompok Islam. Akhirnya Van Bruynesen ini membagi orang Indonesia itu menjadi 3, yaitu priai, santri, dan abangan. Ya. Kalau kita melihat ini, berarti yang namanya priai itu kan orang-orang yang terpandang, pejabat, bangsawan. Santri itu orang-orang yang berperilaku baik walaupun tidak mondok di pondok pesantren ya. Yang ketiga abangan, ini adalah orang-orang yang perilakunya
nakal lah ya, suka mabuk-mabukan, suka judi dan lain sebagainya. Jadi kalau melihat artis santri secara umum adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang mau mengamalkan ajaran agama dengan benar. Seperti itu menurut saya. Oke, selanjutnya itu di masa pandemi ini kan ngaji itu kan dilaksanakan secara virtual kebanyakan ya. Iya, betul. Nah, apakah ngaji secara virtual itu dapat mendapatkan barokah dari kiainya itu atau gimana? Iya, ini kan keadaan darurat ya, keadaan darurat yang menyebabkan santri harus terpisah dengan kiainya. Kemarin itu di Ponpes kami bulan Maret 2020 itu kan semua santri sesuai anjuran pemerintah dipulangkan semua. Otomatis kiai dan santrinya ini harus terpisah. Namun tidak menutup kemungkinan santri ini masih bisa mulazamah, masih bisa mengaji kepada kiai. Terlebih ini adalah era milenial ya, era 4.0 4.0 ya. Kita bisa mengajar secara online, kita bisa mengaji secara online. Dan alhamdulillah di Ponpes ini juga kemarin ngajinya ya online. Jadi kami upload di YouTube, anak-anak harus ngaji via YouTube, maknani kitabnya. Dapat barokah apa tidak? Saya kira tergantung individu masing-masing. Mereka ini santri ini serius nggak dalam mempelajari kitab itu? Kan sama aja. Santrinya di rumah bawa kitab, kiainya juga bawa kitab, cuma beda tempatnya saja. Mereka masih bisa saling bertatap muka walaupun via layar HP kan seperti itu ya. Tapi kan masih bisa bertatap muka. Artinya kalau dari santri-santri ini serius dalam mengaji, saya yakin tetap mendapatkan barokah ya. Saya itu teringat dulu saya pas mondok di Sarang itu putranya Mbah Mun itu sudah sangat modern sekali, sudah sangat moderat sekali. Tahun 2006 itu yang namanya Gus Wafi, putranya Mbah Mun Zubair itu sudah ngajinya online ya, walaupun via suara HP. Kalau sekarang kan bisa tatap muka ya, video call, tapi kalau dulu itu hanya suara. Jadi beliau itu berada di Purworejo, sementara santrinya berada di Sarang, jarak yang sangat jauh. Beliau menggunakan HP, terus sana juga HP, teleponan, terus di loudspeaker, disambung ke mikrofon, akhirnya semua santri bisa mendengar walaupun tidak melihat wajahnya sang kiai. Itu sudah sangat, saya akui sudah sangat modern sekali ya, padahal itu tahun 2006. Kalau itu kejadian di tahun 2020, saya kira sudah jadul ya. Ya, masa hanya suara saja? Kalau seperti ini sudah sangat mudah sekali. Informatika sekarang sudah sangat maju ya. Bisa video call, bisa Zoom dan lain sebagainya. Peralatan sudah semakin canggih, aplikasi juga banyak sekali. Jadi saya kira tetap bisa mendapatkan barokah. Dan kemarin ketika saya ngaji lewat YouTube itu juga saya memberikan sanad setelah kitab selesai, saya bacakan sanad dan anak-anak saya suruh menjawab qabil itu. Saya yakin tetap ada barokahnya. Nah, selanjutnya terkait dengan peran santri ya, Ustaz. Iya. Apakah orang biasa yang bukan santri bisa berperilaku sebagai santri? Lalu bagaimana orang-orang biasa agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi sesuai dengan akidah Islami? Ya. Jadi secara umum orang yang berperilaku baik, orang yang soleh itu bisalah kita kategorikan sebagai santri ya. Syaratnya hanya satu ya. Dia mengikuti ajaran-ajaran dari sang kiai. Dan seperti itu. Kalau kita ini bermadzhab Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus berfaham Ahlussunnah wal Jamaah, menjalankan kaidah-kaidah daripada Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri ya. Kita bermadzhab 4 itu ya. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kita dalam segi akidah mengikuti akidahnya Imam Ghazali atau Imam Junaidi al-Baghdadi, seperti itu. Dalam segi ilmu kalam kita mengikuti Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Kalau kita mengikuti konsep-konsep itu, ini saya kira
semua saja bisa berperan sebagai santri. Seperti itu menurut saya. Nah, lalu di masa pandemi ini kan apa ya, pembatasan sosial itu kan dibatasi. Iya. Seperti pas sholat itu diberi jarak. Iya, betul. Terus ngaji itu secara virtual, nggak boleh balik ke pondok. Nah, terus apakah masa pandemi ini itu akidah seorang santri itu bisa menjadi luntur terkait pembatasan tersebut? Ya, saya kira tidak juga ya. Semua itu tergantung dari santri dan pengawasan dari kiai itu sendiri. Ketika santri-santri ini berada di rumah, paling tidak yang namanya kiai, yang namanya pengasuh, ini kan juga berhubungan dengan wali santri. Jadi yang namanya kiai pasti menghubungi wali santri supaya menjaga anaknya. Apalagi di masa pandemi ini kan kemarin ketika mereka itu di rumah itu kan nggak boleh keluar, kan seperti itu. Harus berada di rumah kecuali hal-hal yang darurat, maka diperbolehkan keluar. Saya yakin dari santri ini bisa menjaga akidahnya. Yang penting adalah pengawasan orang tua. Ketika di rumah yang paling penting adalah pembatasan gadget ya, pembatasan HP. Kalau anak ini memegang HP-nya ini sembarangan mengakses YouTube, apalagi dia sampai mengakses ajaran-ajaran yang gak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah, bisa juga mereka terkontaminasi dengan paham-paham yang lain ya. Tapi kalau mereka ini bisa terarah, ada pendampingan orang tua, mereka mengakses channel-channel YouTube yang sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah, saya yakin mereka tetap berada pada koridor Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi yang penting adalah pengawasan orang tua, pengawasan kiainya melalui pemantauan wali santri. Kalau santri ini nggak tahu ini channelnya siapa, afiliasinya ini kepada siapa, ini masih masuk Ahlussunnah wal Jamaah apa tidak. Kalau yang mereka akses itu channel-channel yang nggak berafiliasi ke Ahlussunnah wal Jamaah, tentunya mereka akan terjerumus. Jadi tantangan mereka menurut saya yaitu bagaimana mereka bisa memanfaatkan media sosial dengan baik, bagaimana mereka bisa menjaga diri dari sumber-sumber dari media-media yang tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang ini kan banyak sekali ya, apalagi di grup WA ini kan paling mudah ya, semuanya langsung tersebar begitu cepatnya. Kalau santri ini nggak paham ini itu share-sharean ini itu sumbernya dari mana, apakah ini sesuai Ahlussunnah apa tidak. Kalau santri ini nggak paham, tentunya akan mempengaruhi daripada akidah santri itu sendiri. Mungkin seperti itu tantangannya ya, itu tadi ya, pinter-pinternya mereka menyaring menelaah info-info yang mereka dapat. Terkait tema dari acara podcast ini kan peran santri itu dalam meneguhkan agama Islam di masa pandemi. Iya. Nah, peran seperti apa yang bisa dilakukan oleh santri dalam meneguhkan akidah Islami itu? Oke, yang pertama peran santri yang pertama adalah mendukung program pemerintah dulu ya. Terkait ini kan di era pandemi, santri harus mendukung upaya-upaya pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ya. Di antaranya dengan menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, terus selalu cuci tangan setelah beraktivitas, jaga jarak, nggak sering-sering keluar rumah, dan lain sebagainya, jaga imunitas, minum makan makanan yang bergizi, minum vitamin dan lain sebagainya. Itu salah satu upaya untuk mendukung program pemerintah di era pandemi. Upaya yang kedua terkait peran santri, bagaimana supaya santri ini masih tetap dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu ya. Saya kira peran santri ini adalah bagaimana mereka mensosialisasikan channel-channel, mensosialisasikan mensosialisasikan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan Ahlussunnah wal Jamaah ya. Misalnya kita bisa membuat konten lah, apalagi sekarang ini santri milenial mudah sekali untuk membuat konten YouTube, membuat
video-video baik itu pembelajaran atau video tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya. Saya kira sangat mudah sekali. Kita bisa membuat konten lalu kita share ke YouTube, kita share ke grup WhatsApp ya. Ini akan berperan sekali, bisa diakses semua orang. Jadi akidah Ahlussunnah para santri ini bisa semakin terjaga. Mungkin seperti itu. Nah, yang terakhir ini Ustaz, strategi yang dapat dilakukan oleh santri tersebut dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya di masa pandemi ini, seperti mengenai protokol kesehatan, terus untuk melindungi para kiai dan menerapkan budaya-budaya baru di lingkungan Ponpes. Strateginya itu seperti apa sih? Oke, yang pertama strategi santri untuk mensosialisasikan protokol kesehatan itu ya. Jadi santri sendiri itu ya harus menerapkan protokol itu sendiri ya. Jadi santri ini memberi contoh dulu ya. Yang kedua, sesering mungkin men-share tentang info-info tentang protokol kesehatan ya. Bisa kita share lewat Facebook, media sosial, Twitter, Instagram, atau melalui channel YouTube. Kita buat video-video tentang protokol kesehatan ya. Seperti yang berada di Ponpes Gudus Saputri itu kami juga menerapkan trik bagaimana protokol kesehatan ketika santri ini kembali ke pondok pesantren ya. Protokolnya itu seperti apa kami infokan via YouTube channel Gudus Saputri ya. Jadi saya kira santri ini sesering mungkin men-share, menginfokan hal-hal yang terkait dengan protokol kesehatan kepada semua saja ya, bisa di-share lewat media sosial. Terus selain itu santri harus sering-sering lah ya memanfaatkan media sosial ini untuk segi yang positif ya. Jangan sampai media sosial ini kita dipenuhi dengan hal-hal yang negatif ya. Karena ini emang era globalisasi ya, era industri ya. Jadi emang tantangan utama seorang santri ya di media sosial itu. Jihadnya santri sekarang ini bukan di medan perang ya, tapi di medan media sosial ya. Bagaimana kita melawan berita-berita hoax ya, kita melawan kelompok-kelompok radikal ya. Seperti sekarang ini itu kan kelompok-kelompok radikal itu kan banyak sekali memenuhi media sosial. Itu harus kita lawan supaya kita betul-betul masih menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah seperti yang diharapkan dalam podcast ini. Mungkin seperti itu, Mas Ulum, Mas Sani. Terima kasih. Nah, yang terakhir ini mungkin sudah banyaklah penjelasan mengenai santri tersebut, mengenai strategi, mengenai peran dan juga tantangan-tantangannya. Pesan untuk seluruh masyarakat, bukan hanya santri, tapi selain santri tersebut, kan kita juga menyambut Hari Santri Nasional ini, Ustaz. Ya, pesannya apa? Oke, sebagai warga Indonesia yang baik ya, kita harus cinta kepada bangsa Indonesia ini. Kita harus melihat bagaimana pengorbanan para pahlawan dalam memerdekakan Indonesia. Dan ini memang tak luput dari peran seorang santri. Apalagi Hari Santri ini memang dicetuskan karena jasanya santri-santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tanggal 22 Oktober itu kan dikeluarkannya maklumat dari Mbah Hasyim Asy'ari bahwa ketika nanti ada pasukan sekutu yang masuk lagi ke Indonesia, warga yang masih dalam masa Fatul Qasri atau sekitar 83 km, 90 km ini wajib membantu. Hukumnya adalah fardu ain ya. Jadi mereka harus membantu daerah yang diserang oleh
pasukan penjajah, seperti itu. Jadi pesan kami kepada semua masyarakat di Indonesia, kita harus mencintai bangsa ini. Jangan sampai kesatuan negara Republik Indonesia ini tercerai-berai gara-gara kita beda pemahaman, kita beda pilihan, akhirnya kita saling bertikai. Mungkin itu pesan dari kami. Terima kasih atas pesan yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz Isbah Holili. Dari kami ada satu pesan yang dapat kami sampaikan. Sebagai santri Indonesia, kita harus mengaji dimanapun kita berada. Gitu. Nah, sekian podcast kali ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan selamat Hari Santri 2020. Dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.